Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kasus tentang PT Asuransi Jiwa Bakri atau Bakri Life. Nah, yang pertama adalah latar belakang. PT Asuransi Jiwa Bakri adalah perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan produk pelindungan sekaligus investasi. Model bisnisnya mengandalkan penghimpunan dana dari masyarakat melalui polis asuransi yang kemudian diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kinerja investasi tersebut. Jika investasi berjalan baik, perusahaan dapat membayar kewajiban dan memperoleh laba. Namun, jika investasi mengalami kerugian besar, stabilitas keuangan perusahaan dapat terganggu. Selanjutnya, peluncuran produk Diamond Investa 2005. Pada tahun 2005, Bakri Life meluncurkan produk Diamond Investa yang menawarkan imbal hasil tinggi. Produk ini menarik banyak nasabah karena dianggap mampu memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan tabungan atau deposito biasa. Dana yang dihimpun dari nasabah kemudian ditempatkan di pasar modal, termasuk saham. Strategi ini memang berpotensi memberikan keuntungan tinggi, tetapi juga memiliki risiko besar jika kondisi pasar memburuk. Selanjutnya terjadinya gagal bayar. Pada akhir 2008, perusahaan tidak mampu membayar dana pokok dan hasil investasi kepada pemegang polis Diamond Investa. Nilai kewajiban yang tidak terbayarkan mencapai ratusan miliar rupiah dan melibatkan ratusan nasabah. Gagal bayar ini menimbulkan kepanikan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Situasi ini menjadi awal dari konflik panjang antara perusahaan dan nasabah. Selanjutnya, protes dan pengaduan nasabah. Karena tidak ada kepastian pembayaran, para nasabah mulai melakukan protes dan mengajukan pengaduan ke berbagai lembaga. Mereka menuntut kejelasan dan pelindungan atas hak-haknya sebagai pemegang polis. Kasus ini menjadi sorotan media dan publik karena menunjukkan lemahnya pelindungan konsumen pada saat itu. Tekanan dari masyarakat semakin meningkat agar ada tindakan tegas dari regulator. Selanjutnya, tindakan regulator. Setelah melalui proses pengawasan dan evaluasi yang panjang, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akhirnya mencabut izin usaha Bakri Life pada tahun 2017. Pencabutan izin dilakukan karena perusahaan dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban solvabilitas dan menyelesaikan pembayaran kepada nasabah. Keputusan ini menandai berakhirnya operasional perusahaan sebagai lembaga asuransi. Selanjutnya, proses likuidasi. Setelah izin dicabut, perusahaan memasuki tahap likuidasi. Dalam tahap ini, dibentuk tim likuidasi untuk mendata seluruh aset dan kewajiban perusahaan. Aset yang dimiliki kemudian dijual untuk membayar utang kepada kreditur dan pemegang polis sesuai urutan prioritas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, karena keterbatasan aset, tidak semua kewajiban dapat langsung dilunasi secara penuh. Selanjutnya, analisis penyebab kasus Bakri Life. Menurut saya, kasus PT Asuransi Jiwa Bakri terjadi karena perusahaan menerapkan strategi investasi yang terlalu agresif dengan menempatkan dana nasabah pada instrumen berisiko tinggi seperti saham. Ketika krisis keuangan global 2008 terjadi, nilai investasi turun drastis sehingga perusahaan mengalami kesulitan likuiditas dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Selain itu, terdapat kelemahan dalam manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, terutama dalam menyeimbangkan antara aset investasi dan kewajiban pembayaran. Proses restrukturisasi yang lambat serta pengawasan yang saat itu belum seketat setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan juga memperparah kondisi hingga akhirnya perusahaan mengalami pencabutan izin dan likuidasi.
Selanjutnya, pelanggaran. Secara umum, kasus PT Asuransi Jiwa Bakri berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, terutama ketentuan mengenai kewajiban menjaga kesehatan keuangan dan kemampuan membayar klaim kepada pemegang polis. Pasal yang relevan antara lain Pasal 20 dan Pasal 21 tentang tingkat solvabilitas dan kewajiban perusahaan memenuhi hak nasabah, serta Pasal 53 yang memberi kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Selanjutnya, solusi. Agar kasus seperti PT Asuransi Jiwa Bakri tidak terulang, perusahaan asuransi harus memperkuat manajemen risiko dan tidak menempatkan dana nasabah pada investasi berisiko tinggi secara berlebihan. Selain itu, keseimbangan antara aset dan kewajiban harus dijaga agar perusahaan tetap mampu membayar klaim saat kondisi pasar memburuk. Di sisi lain, otoritas jasa keuangan perlu terus memperketat pengawasan serta memastikan transparansi informasi kepada nasabah, sehingga perlindungan konsumen di sektor asuransi menjadi lebih kuat. Kesimpulan dari kasus ini yaitu, kasus PT Asuransi Jiwa Bakri merupakan contoh gagal bayar dalam industri asuransi yang dipicu oleh strategi investasi berisiko tinggi dan lemahnya manajemen risiko. Ketika krisis keuangan 2008 terjadi, perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis, sehingga masalah berlarut-larut hingga akhirnya izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kasus ini menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik, pengawasan regulator yang kuat, serta perlindungan maksimal terhadap nasabah agar kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi tetap terjaga. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai kasus PT Asuransi Jiwa Bakri atau Bakri Life. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.